Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kunpeng masih hidup? Ketika kemungkinan ini memasuki pikiran mereka, tidak hanya Shihao yang tercengang, bahkan pagoda kecil itu pun terdiam. Ekspresi Dewa Willow menjadi sangat serius. Ini jelas merupakan ahli tak tertandingi yang menguasai dunia tanpa kecuali. Bahkan jika raksasa dari alam yang lebih tinggi turun, mereka masih akan membayar mahal dan menderita bencana besar. Ada yang salah. Itu hanya keinginan penyesalan. Keabadian tombak besar itu menghasilkan kekuatan ilahi itu sendiri, kata pagoda kecil itu. Dengan suara hong, batu-batu melambung ke awan. Tombak besar itu menghancurkan reruntuhan dan dengan cepat melesat keluar, tidak bertahan terlalu lama. Bilah tombak itu memiliki darah perak yang menempel padanya, menghasilkan pemandangan yang mengerikan. Seluruh senjata diwarnai dengan kecemerlangan dan kekaguman perak. Itu merobek udara dan pergi, menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, sosok perak muncul dari tanah. Itu hampir dipotong menjadi dua. Ia ingin membebaskan diri, tetapi pada akhirnya, formasi pembunuhan ketiga menunjukkan kekuatannya. Cahaya pedang yang kacau menyapu keluar, dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan hampir hancur berkeping-keping, memaksanya untuk jatuh kembali ke dalam. Ketika tombak besar Eternity bergerak, formasi ini benar-benar dihidupkan kembali, menjadi lebih menakutkan. Energi kacau melonjak dan membunuh cahaya meluap ke langit, menyebabkan bahkan matahari, bulan, dan bintang bergetar sebagai tanggapan. Kunpeng memiliki kebencian yang begitu besar. Mungkinkah kematiannya saat itu terkait dengan orang-orang ini? Pagoda kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Shihao juga agak tercengang. Mungkinkah Kunpeng yang melakukan ini? Seharusnya tidak demikian. Itu sudah mati di era kuno, dan wasiatnya tidak mungkin membawa semua ini, kan? Saat ini, kemungkinan besar hanya keinginan penyesalan yang telah terbangun, keinginan yang kemungkinan akan segera runtuh. Shihao awalnya berpikir bahwa itu adalah perbuatan sekte pemutus langit, tapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Mungkinkah itu dia? Shihao memikirkan seseorang, wanita yang melipat perahu kertas itu. Dia masih ingat bagaimana dia menggunakan darahnya sendiri untuk menulis kata-kata suram dan melankolis itu. Aku satu-satunya yang tersisa. Shihao menjadi sedikit takut, dan semua jenis pikiran rumit muncul di kepalanya. Dia tidak bisa menebak dengan baik sama sekali. Dia tahu terlalu sedikit. Hong! Dunia tidak terbatas, dan reruntuhan runtuh. Kekacauan primal melonjak, dan tempat ini menjadi area kabur. Sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas. Mari kita amati area lain. Pagoda kecil itu mengendalikan altar leluhur dan membawa lembah itu keluar ibu kota kedokteran. Segera setelah gambar berubah, cahaya menyilaukan lain muncul, indah dan menakjubkan. Lembah itu tertutup hamparan tak terbatas. Saat ini sedang terjadi pertempuran hebat, dan formasi sedang dihancurkan. Formasi pembunuhan ke-9. Jantung pagoda kecil itu melonjak, merasakan gelombang kengerian. Formasi ini bahkan dapat membunuh kelompok dewa di alam yang lebih tinggi, namun mereka muncul satu demi satu di dua tempat yang berbeda. Itu benar-benar menakutkan. Namun, formasi pembunuhan ini sedikit lebih rendah daripada formasi pembunuhan ketiga. Perjuangan yang begitu pahit. Apa sebenarnya yang mereka coba capai? Apakah mereka mencoba mempersembahkan diri mereka sebagai korban untuk akar spiritual pertama itu? Pagoda kecil menyesuaikan altar leluhur untuk membuat gambar lebih jelas. Pertempuran besar yang menentukan sedang terjadi di sana. Kekacauan primal menyelimuti udara dan simbol-simbol ada di mana-mana,
seolah-olah itu adalah bintang-bintang alam semesta. Setiap inci ruang ditutupi dengan simbol-simbol ilahi dan berputar-putar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Shi Hao menghela nafas. Sekitar 100 formasi yang dia lihat saat itu telah lama runtuh, dan lembah itu semakin besar ukurannya. Itu telah membentang hingga beberapa ratus ribu li dalam ukuran. Ini adalah jenis metode yang mengejutkan, metode yang menggunakan formasi untuk membatasi tanah yang begitu luas untuk memelihara akar spiritual. Hari ini, formasi ilahi ini rusak, dan bumi besar dipulihkan ke keadaan semula. Namun, ada formasi pembunuhan unik di tengah yang melepaskan energi kacau. Seharusnya formasi pembunuhan ke-9 yang dibicarakan pagoda kecil itu. Ada beberapa sosok humanoid yang bertarung dari jarak dekat. Setiap serangan yang mereka lepaskan dapat menghancurkan beberapa ratus ribu li bumi, mengandung kekuatan yang cukup untuk meretas bintang-bintang. Namun, kekuatan tak terbatas dan tak terukur ini ditahan oleh formasi pembunuhan. PU. Satu individu jatuh, sekarat di bawah formasi pembunuhan. Namun, sebagai hasilnya, itu meledak dan mengungkapkan tubuh aslinya. Itu bukan dari ras manusia. Dengan ledakan keras, sebuah lubang kecil meledak di formasi. Namun, cahaya dan darah yang dilepaskan dari ledakannya tidak menyebar. Itu dengan cepat mengalir secara terbalik, memasuki bagian bumi itu. Kemudian, akar spiritual di tengah melepaskan cahaya, seolah-olah menyerap kekuatan ilahi dan energi esensi yang tak ada habisnya. Begitu kejam. Ini adalah jebakan pembunuh yang menunggu mereka yang datang untuk mencuri akar spiritual. Para penyusup kemudian akan dibunuh dan digunakan sebagai pengorbanan untuk akar spiritual pertama ini, yang memungkinkannya untuk mengembalikan spiritualitas sebelumnya, kata Dewa Willow sambil menghela nafas. Keberadaan tabu sebenarnya menjadi makanan akar spiritual pertama. Ini benar-benar agak disesalkan. Kisarannya beberapa ratus ribu li. Itu awalnya lokasi keilahian wilayah gurun dan dapat menghasilkan beberapa dewa sejati, namun pada akhirnya, semua esensi ilahi diserap oleh akar spiritual pertama, kata pagoda kecil itu. Itu mengungkapkan ekspresi yang berat. Individu yang dapat memiliki akar spiritual pertama alam yang lebih tinggi dan menanamnya di sini tanpa diragukan lagi adalah orang yang memiliki kekuatan ekstrim, seseorang yang menakutkan hingga tingkat yang agak mengerikan. Orang itu percaya diri dan tidak takut orang lain akan mengambilnya, bahkan memasang perangkap pembunuhan untuk membunuh keberadaan tabu. Namun, formasi itu sudah rusak. Kedua individu yang memperebutkan akar spiritual pertama bergegas keluar, satu sebelum yang lain. Salah satu dari mereka telah mengambil tindakan, mencabut akar spiritual dari tanah sebelum terbang keluar. Dang! Lonceng besar berbunyi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut, mengguncang langit dan bumi. Lonceng Dao terbang dari luar langit dan turun. Itu kuno dan misterius. Misteri yang mendalam dari Dao besar mengalir tanpa henti. Suara bel mengguncang wilayah gurun, seolah-olah itu bisa melawan waktu untuk beresonansi dengan zaman kuno dan kuno, yang memiliki kekuatan era ini. Brengsek! Akhirnya muncul lagi. Pagoda kecil itu mengutuk. Bahkan Dewa Willow mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Gelombang suara lonceng besar yang dilepaskan ini berdesir keluar. Tampaknya agak lembut dan lembut, tetapi itu memengaruhi stabilitas ruang itu sendiri saat menghantam kedua makhluk humanoid itu. Dengan suara hong, lembah itu runtuh. Ratusan ribu gunung dan sungai berubah menjadi abu. Hanya sebatang akar spiritual dan dua raksasa yang berdiri di sana, segala sesuatu yang lain telah dihancurkan. Lonceng ini sangat menakutkan. Shi Hao merasa ngeri. Jika sesuatu tidak terjadi padaku, menurutmu itu akan diizinkan untuk bertindak seperti ini? Pagoda kecil itu agak tidak puas. Bukan Bel Dao yang bertindak keras, melainkan yang mengendalikannya, kata Dewa Willow.
Jelas bahwa pemilik Dao Bell juga merupakan pemilik asli dari akar spiritual pertama, dan saat ini terungkap. Orang ini ingin membunuh salah satu dari raksasa ini dan menggunakannya untuk memelihara akar spiritual pertama. Kedua individu itu secara alami sangat marah. Mereka menunjukkan kemampuan ilahi mereka yang luar biasa untuk menahan fluktuasi Bell dan membantai ke surga. Boh! Darah memercik keluar dari salah satu bahu orang-orang ini. Gelombang suara Bell merobek pertahanannya, hampir menghancurkan separuh tubuhnya. Bell Dao memiliki kekuatan penggunanya juga, jadi saat ini sangat kuat. Weng! Di atas langit, cahaya meletus lagi. Dis kacau yang sangat rusak melepaskan untayan demi untayan kabut. Dengan cepat bergegas untuk menabrak Bell Dao. Apakah orang-orang ini menjadi gila? Untuk bertarung sampai mati seperti ini, tidakkah mereka khawatir bahwa dunia ini akan runtuh? Ekspresi pagoda kecil itu berubah. Mungkinkah langit benar-benar akan terbuka dan dunia dimulai kembali? Itu karena mereka sudah berada di akhir masa hidup mereka dan sangat cemas. Saat ini, mereka membutuhkan akar spiritual pertama atau bagian transendensi. Kalau tidak, mereka akan menghilang cepat atau lambat, kata Dewa Willow. Mengikuti suara dang, piringan kacau dan lonceng besar berhadapan di langit. Langit dan bumi sangat terganggu, dan dua individu di bawah terhuyung mundur. Sementara itu, Bell Dao dan cakram kacau terus bergetar dan terbang mundur. Ih! Sial, bahkan orang itu datang. Itu sebenarnya dikendalikan oleh beberapa bajingan. Pagoda kecil itu terus-menerus mengutuk. Di langit, sebuah pagoda yang rusak muncul. Itu menukik menuju bumi besar untuk merebut akar spiritual pertama. Sosok yang tidak jelas terlihat berada di dalam pagoda. Hong! Lonceng Dao terbang kembali, dan dua raksasa yang memperebutkan akar spiritual pada awalnya juga menyerang, menyebabkan pertempuran kacau meletus atas akar spiritual pertama. Tempat ini sangat kabur. Energi kacau meletus, mengubah tempat ini menjadi tanah kehancuran. Pertempuran besar itu sangat intens. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, itu akan disita oleh pemilik Bell Dao. Dia tidak khawatir kehilangan akar spiritualnya. Dewa Willow berkata sambil menghela nafas. Seperti yang diharapkan, hasil akhirnya adalah bahwa akar spiritual terbang menuju Bell Dao dengan sendirinya, karena ada rantai ilahi di sekitar tubuhnya. Itu mengenali pemiliknya dan kembali, menyeret akar spiritual menuju surga. Yang lain secara alami tidak mau menerima ini dan semua mengambil tindakan. Boh! Pada saat ini, bunga mekar. Irama Dao bergemuruh di udara, memisahkan diri dari sumbernya dan langsung meledak di udara dan melarikan diri melampaui langit ke-9. Hasil ini melebihi harapan semua orang. Tubuhnya terbuka dengan paksa, satu tangan meraih bel besar. Setelah mengunci akar spiritual itu, tangannya yang lain menjangkau keluar, memanjangkan puluhan ribu li ke arah cakrawala. Namun, tindakan ini ditakdirkan untuk menghadapi persembunyian, dan sulit untuk menuai keuntungan apapun. Yang lain semua memfokuskan serangan mereka padanya, mengambil tindakan dengan keras. Tiba-tiba, fluktuasi muncul di 9 langit. Seorang wanita sudah duduk di sana untuk sementara waktu, menunggu. Pakaian abu-abu sederhana dan kuno menutupi tubuhnya, tetapi dia memiliki gaya luar biasa yang tak tertandingi. Penampilannya yang abadi tidak ada bandingannya. Matanya bersinar, membangun lorong yang menakutkan, mengembangkan dunia yang kacau dan memodelkan langit dan bumi. Dia mengunci bunga yang melarikan diri dan menangkapnya di tangannya. Individu dengan 2 murid, legenda kuno yang tak terkalahkan. Wanita luar biasa itu telah muncul. Shi Hao tercengang. Dia sebenarnya sangat berani bersaing dengan raksasa dari alam yang lebih tinggi, mencuri makanan dari mulut harimau.
Itu benar-benar tidak terduga. Shi Hao tahu bahwa dia kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan raksasa alam yang lebih tinggi dalam pertempuran yang begitu putus asa. Ini agak konyol dan melebihi prediksinya. Gadis itu masih terlalu muda. Dia belum cukup dewasa dan kemungkinan besar akan jatuh, kata pagoda kecil itu. Tidak. Dewa Willow menggelengkan kepalanya. Tubuh wanita bermata dua itu bersinar, dan seluruh dirinya menghancurkan kehampaan, langsung menghilang dari dunia ini. Daerah itu dilemparkan ke dalam keadaan tidak teratur. Kamu tidak bisa pergi. Seseorang berteriak keras. Sebuah tangan besar berwarna ungu terulur, menghancurkan kekosongan sebagai tanggapan untuk meraih wanita murid ganda itu. Terlepas dari ini, ada orang yang mengaktifkan kemampuan suci untuk menyeret wanita dua murid itu kembali. Bahkan ada orang lain yang melantunkan sutra dan kutukan untuk menghubungkan dan melintasi alam, langsung muncul di sisinya. Keadaannya mengerikan, tetapi tepat pada saat ini, kilau cemerlang berkilau. Sebuah perahu kertas hitam kecil berkibar, melintasi kehampaan. Itu berhenti di sini, menghalangi tangan besar itu dan menyebarkan kemampuan ilahi ini serta kutukan. Ini dia, itu dia. Shi Hao mengeluarkan teriakan aneh. Wanita yang melipat perahu telah muncul. Itu hanya perahu kecil, namun menghentikan semua individu yang kuat itu. Ada jenis, kekuatan besar, yang berkuasa di atas segalanya. Hong! Dunia meletus, dan seluruh tempat ini menjadi kacau. Semua orang mengambil tindakan, beberapa menyerang Beldao, yang lain mengejar wanita dua murid. Perang besar yang kacau pecah. Ayo pergi, kita harus mengambil tindakan. Dewa Willow menghilang dengan sekejap, menghilang dari istana kekaisaran. Pagoda kecil itu meringis. Berubah menjadi seberkas cahaya, menembus kehampaan dan mengikuti. Keduanya melakukan perjalanan bersama, dan tanpa ada yang mendukung altar leluhur, citra itu segera menghilang, karena hanya tingkat keberadaan pada tingkat itu yang dapat mengoperasikannya. Kalau tidak, sulit bagi altar untuk memantau area yang begitu jauh. Shi Hao menggertakkan giginya seperti seorang pengemis, tetapi tidak peduli seberapa khawatirnya dia, itu tidak ada gunanya. Tidak mungkin baginya untuk mengikuti mereka. Dia bahkan tidak bisa menonton pertempuran sekarang. Bagaimana bisa seperti ini? Shi Hao merasa tidak berdaya. Dia mondar-mandir, mencoba semua jenis metode. Namun, pada akhirnya, dia masih tidak bisa membuat gambar itu muncul kembali. Dia berdiri di platform tinggi di Istana Kekaisaran dan menatap ke kejauhan, berharap mendapatkan beberapa petunjuk dari kekacauan dunia. Ah, ada tokoh hebat lainnya. Kulit kepala Shi Hao terasa mati rasa. Dia benar-benar akhirnya merasakan sesuatu. Di langit yang jauh, ada surga yang menggerakkan cahaya ilahi yang mengelilingi wilayah negara batu yang tak terbatas. Dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan yang sedang berjalan, mulutnya bergumam, "Di mana itu? Di mana hal yang saya cari?" Kepalanya ditutupi rambut abu-abu, dan soket matanya kosong, seolah-olah dia adalah mayat berjalan. Dia langsung terbang melewati istana kekaisaran. Jenis aura luar biasa itu benar-benar mengejutkan. Gunung-gunung besar menghalangi jalannya, tetapi dia melintasinya dengan satu lompatan. Ketika lengan bajunya menyentuh puncak gunung, seluruh pegunungan berubah menjadi abu yang hancur. Orang macam apa ini? Pikiran Shi Hao melompat panik. Setengah jam kemudian, seorang wanita tua muncul. Di tangannya ada keranjang yang dalam, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Kalian semua bisa memperebutkan benda-benda suci. Sementara itu, saya akan memilih obat-obatan terbaik di bumi." Dia berbicara sambil terbang. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap seekor laba-laba sebelum melemparkannya ke keranjang obat.
Shi Hao sangat khawatir. Laba-laba itu jelas merupakan ahli tertinggi dari Danau Roh Iblis yang telah lolos dari bencana besar terakhir kali melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Namun, sekarang ditangkap begitu saja. Tubuh Shi Hao menjadi agak dingin. Seorang ahli tertinggi harus digunakan sebagai bahan obat? Selain itu, kedua eksentrik itu terbang di atas istana Kekaisaran Negara Batu, jadi mereka mungkin memperlakukan tempat ini seperti kebun obat. Hanya saja mereka belum menemukan tanaman obat yang matang. Kandang ini sudah dicabut sampai bersih. Saya harus menuju 7 kandang lainnya. Wanita tua itu berkata pada dirinya sendiri sebelum menerobos dunia ini dan pergi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.